Ada yang belum sarapan? Sudah? Ada yang belum masuk? Siapa? Yaus. Ya, tadi Yaus juga sudah diikuti sama Bu Fitri, katanya mengikuti turnamen sepak bola. Mari kita sama-sama doakan Yaus semoga pulang-pulang membawa juara, ya. Sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk memimpin berdoa hari ini silakan dipimpin oleh biasanya ketua kelas, ya. Silakan dipimpin oleh Grisel. Ya, berdiri tidak. Saya guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali. Doa mulai. Iya. Di sini Bu Fitri punya satu lagu nasional. Mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama supaya kita tetap mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita atas wujud nasionalis kita. Mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, ya. Bentar. Connected.
soal ya akan Bu Fitri bagikan pada masing-masing. Kalian semua mendapat soal pretest namanya ya. Soal ini silakan dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya. Silakan dikerjakan, nggak usah oleh ke temennya, kerjakan sebisa kalian ya. Bisa dimengerti? Bisa. Akan dibagikan, silakan disiapkan alat tulis kalian. Silakan dikerjakan, Bu Fitri beri waktu 10 menit. Nanti jika 10 menit kalian sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan.
sambil menunggu temennya yang mengumpulkan, yang lainnya silahkan keluarkan buku tulisnya. Sudah? Ada yang belum mengumpulkan? Mengumpulkan semua sudah ya? Ya, oke. Ibu Fitri lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 ekosistem, subtematika keseimbangan ekosistem, pembelajaran 4. Nah, di sini Bu Fitri punya 2 gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Untuk gambar pertama, gambar apa itu? Angkat tangan. Gambar yang kiri bergambar pasar nasional. Gambar yang kiri akan benar gambar tradisional, ya. Untuk gambar yang kedua, ada yang tahu? Bisa? Pasar modern. Oke, pasar modern. Pasar tradisional. Di situ ada penjual, ya, ada seorang penjual. Penjual apa saja? Angkat tangan. Ada penjual apa saja di tulisan gambar itu? Angkat tangan. Bunga. Yang kelas ya, tak jauh. Sayur. Sayur apa aja? Coba lihat sayur apa aja. Lihat gambarnya itu sayur apa ya? Sayur kol. Ya, menjual sayur. Ada sayur kol. Ada sayur apa lagi? Banyak itu. Terong. Apa lagi? Kangkung. Ya, jagung. Selain sayur-sayuran, menjual apa lagi itu? Apa? Bumbu masak. Apa lagi? Nah, ayo apa lagi? Mana buah? Ada buah? Mana ada buah? Cabai. Apa lagi? Wortel. Minyak. Banyak ya? Ya. Di pasar tradisional banyak menjual berbagai keperluan yang diperlukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Ya. Kemudian di gambar yang kedua, pasar apa tadi? Pasar modern. Ada apa aja itu? Buah. Terus ini apa ini? Sayur ya, banyak ya. Jadi selain di pasar modern, selain menjual buah-buahan, sayur-sayuran, juga menjual apa saja? Daging, apa lagi? Nah, snack, minuman, makanan, banyak ya, lengkap ya. Kalian pernah ke supermarket? Supermarket mana? Supermarket. Genteng. Di mana Genteng? Hah? Mana? KBS. Apalagi supermarket yang ada di mall. Ayo, ya.
Di mall tersebut ada supermarket, ya, yang menjual apa aja? Ya itu tadi buah, sayur, daging, macam-macam, ya. Nah, di supermarket tersebut menjualnya sama kan? Sama yang di pasar tradisional? Kira-kira, coba kalian bayangkan, kira-kira harga jual sayuran atau buah-buahan yang ada di pasar tradisional dengan pasar modern, kira-kira harganya sama atau beda? Beda. Lebih murah mana? Pasar tradisional. Berarti yang pasar modern mahal ya? Lebih mahal dari pasar tradisional ya? Kenapa? Ada yang bisa menyebabkan alasannya? Kenapa barang, buah, sayuran yang dijual di supermarket, di pasar tradisional itu lebih mahal dibanding di pasar tradisional? Ayo, ada yang bisa menyebutkan alasannya? Danar tadi sudah, Grisel sudah, Wawa ya, yang Wawa, yang keras ya, ini nempel biar terdengar suaranya. Karena plastik.
diplastikin, ya di pasar modern itu menggunakan plastik sudah dikemas dengan baik, ya. Kalau di pasar tradisional menggunakan kresek masih bedanya itu. Jadi kenapa harga sayur-sayuran, buah-buahan, terus kemudian daging dan lain sebagainya yang dijual di pasar modern itu lebih mahal dibandingkan di pasar tradisional. Ya, dulu kita masih beli di pasar tradisional. Ya, sebelum ada pasar modern, kita belinya di pasar tradisional. Nah, karena perkembangan masyarakat di bidang ekonomi sekarang sudah besar, jadi ada didirikan yang namanya pasar modern. Harganya lebih mahal tapi dibandingkan pasar tradisional. Tapi barang-barang yang dijual di pasar modern tidak kalah jauh berbeda dengan yang ada di pasar tradisional. Akan tetapi bedanya di pasar modern pengemasannya sudah bagus, barang-barangnya yang dijual sudah terpilih, ya, gitu. Ada yang ditanyakan? Iya. Sebelum masuki pelajaran, di sini tujuan pelajaran yang akan kita capai nanti kalian dapat memahami yang namanya perkembangan masyarakat ekonomi di bidang ekonomi, di bidang sistem komunikasi, dan di bidang sistem transportasi. Nah, setelah kalian sudah mengetahui tentang perbedaan antara zaman dahulu dengan masa kini, tentang sistem ekonomi, komunikasi, dan transportasi, kalian diminta nanti untuk mengisi tabel informasi bagaimana perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Setelah kalian nanti sudah membuat tabel itu, silahkan dipresentasikan atau disajikan di depan kelas, ya, bersama kelompok kalian. Itu. Sebelum itu, di sini Bu Fitri punya satu poster, ya, satu poster. Karena tidak terlihat di layar, ya. Oke.
tulisan saja. Bu Putri tulis di sini. Indonesia hebat. Menurut kalian? Ya, ayo bisa menunggu Pak Ferry menghitungkan proyektornya. Di sini Bu Vivi punya poster, nanti Bu Vivi kasih tahu tulisannya Indonesia hebat. Nah, menurut kalian dari kedua kata ini Indonesia dan hebat, nah apa yang kalian pikirkan tentang Indonesia? Kehebatan apa yang dimiliki Indonesia? Ayo, ada yang tahu? Apa? Indonesia? Salah satunya negara apa? Dan? Jadi kehebatan oke. Terima kasih Pak Ferry. Nah, di sini Bu Fitri punya poster posternya. Nah, poster Indonesia hebat. Indonesia hebat. Menurut kalian Indonesia kehebatan dari Indonesia itu apa? Memiliki banyak pulau apa? Benar? Memiliki banyak pulau. Banyak sekali pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Mulai dari mana sampai mana? Dari Sabang sampai Merauke. Banyak pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Bukan. Ada lagi. Itu tadi ya, pulau banyak. Makanya Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Apalagi? Memiliki banyak suku katanya Bapak-bapak. Ya, pelan-pelan sekali jawabnya ya. Memiliki apa? Bapak-bapak? Banyak suku. Banyak sukunya ya. Ada suku apa aja? Jawa, Sunda, Dayak. Kita suku apa? Nah, suku Jawa. Yang di Banyuwangi suku apa? Apa? Suku di Banyuwangi. Osing, ya. Ada lagi suku apa? Ada lagi? Doremang gitu apa? Madura, ya. Suku Madura banyak sekali suku yang di Indonesia. Itu yang masih di Jawa aja, belum yang lain-lain, ya. Jadi menurut kalian kehebatan Indonesia itu dia memiliki banyak pulau, makanya disebut negara kepulauan. Dikelilingi dua samudra. Samudra apa aja? Pasifik dan Atlantik. Pasifik dan India. Atlantik itu dingin sekali Atlantiknya. Dikelilingi dua samudra, ya. Makanya Indonesia banyak lautnya, ya, dikelilingi oleh laut. Makanya negara Indonesia disebut negara apa? Maritim. Ya, sampai sini bisa dimengerti? Jadi Indonesia sangat kaya sekali, kaya akan budaya, kaya akan apa? Sumber dayanya. Ya, Indonesia jika kalian asal kalian tahu ya, Indonesia itu menjadi pusat apa? Pusat perdagangan
lintasan, ya, menjadi lintasan pusat perdagangan, ya. Karena Indonesia juga menjadi nomor 1 dan nomor 2 gitu ya, penghasil ikan terbesar se-Asia, ya. Jadi Indonesia itu sebetulnya sumber dayanya sangat kaya sekali. Jadi oleh karena itu mari kita jaga sama-sama kearifan dari Indonesia, ya. Nah, di sini Bu Fitri punya satu video, silahkan disimak baik-baik tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari zaman dahulu sampai sekarang di sistem ekonomi, sistem komunikasi, dan sistem transportasi. Silahkan pesan-pesan penting yang terdapat di video tersebut dicatat di buku kalian masing-masing, ya. Nanti sekiranya ada pertanyaan dari Bu Fitri, kalian nanti bisa menjawab kalau kalian melihat video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem di pembelajaran 4. Pada materi kali ini yang akan dibahas tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan sistem transportasi. Baik, yang pertama kita akan membahas perkembangan kehidupan masyarakat dari sektor ekonomi. Sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani. Pada masa lalu, petani menggarap sawahnya dengan menggunakan tenaga manusia maupun tenaga hewan, seperti membajak sawah dengan menggunakan sapi atau kerbau, ataupun pada saat kegiatan panen. Kemudian pada masa kini, petani menggarap sawahnya dengan tenaga mesin, baik pada masa tanam maupun masa panen. Kemudian pada masa sekarang, masyarakat lebih memilih kegiatan yang praktis. Contohnya, pada masa lalu, kegiatan jual beli masih banyak terjadi di pasar tradisional, baik dalam membeli sandal, pangan, maupun papan. Sedangkan pada masa sekarang, masyarakat lebih menyukai belanja online dengan menggunakan aplikasi toko online pada handphone. Kita tinggal memesan barang yang kita inginkan. Pada perkembangan kehidupan masyarakat dari sektor ekonomi, tentu saja mempunyai pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah waktu tanam menjadi lebih singkat pada kegiatan para petani. Kemudian hemat waktu dan tenaga petani. Kemudian pada kegiatan jual beli itu lebih praktis karena kita hanya menggunakan handphone untuk memesan barang yang kita inginkan. Kemudian pengaruh negatifnya adalah membutuhkan biaya besar untuk membeli mesin pertanian. Yang kedua, hilangnya pekerjaan untuk buruh tani. Pada kegiatan jual beli, pasar tradisional menjadi lebih sepi. Kemudian yang kedua, perkembangan kehidupan masyarakat dari sektor sistem komunikasi. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi banyak berubah kehidupan masyarakat Indonesia.
Contohnya, kegiatan komunikasi pada masa lalu biasanya kita bertemu langsung atau kita mengirimkan surat lewat kantor pos. Sedangkan kegiatan komunikasi pada masa kini kita bisa dengan menelpon, mengirim SMS, panggilan video, atau mengirim email hanya dengan menggunakan handphone. Perkembangan kehidupan masyarakat dari sektor sistem komunikasi tentu saja mempunyai pengaruh positif dan juga mempunyai pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah dengan menggunakan telepon atau handphone, masyarakat dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Kemudian pengaruh negatifnya adalah penggunaan handphone terkadang disalahgunakan, apalagi dengan berkembangnya media sosial. Kemudian biaya komunikasi juga menjadi lebih mahal. Yang ketiga, perkembangan kehidupan masyarakat dari sektor sistem transportasi. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga banyak merubah kehidupan masyarakat Indonesia pada sistem transportasi. Sistem transportasi pada masa lalu masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Contohnya becak, sepeda, gendong ataupun dokar. Sedangkan sistem transportasi pada masa kini banyak kendaraan yang sudah menggunakan mesin. Contohnya sepeda motor, mobil ataupun pesawat terbang. Perkembangan kehidupan masyarakat dari sektor sistem transportasi juga mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah perpindahan orang maupun barang menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Tentu saja Indonesia yang merupakan negara kepulauan bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk dilalui. Pengaruh positif selanjutnya adalah pemerataan hasil pertanian dan pembangunan sampai daerah pelosok. Kemudian pengaruh negatifnya adalah meningkatnya polusi udara hasil dari mesin kendaraan bermotor. Dengan bertambahnya kendaraan bermotor, bertambah juga pembangunan jalan raya yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan lahan perkebunan. Itu adalah video pembelajaran tentang apa? Perkembangan. Iya, perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sektor apa saja tadi? Terus? Dan transportasi. Dari sektor ekonomi dulu. Indonesia itu adalah selain negara kepulauan dan negara maritim, Indonesia disebut juga negara agraris. Negara agraris adalah di mana Indonesia itu banyak ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang banyak di Indonesia. Maka dari itu Indonesia mata pencariannya banyak yang menjadi petani. Petani zaman dahulu itu seperti apa? Membajak sawah masih menggunakan apa? Iya, masih menggunakan tenaga hewan. Kalau sekarang menggunakan tenaga mesin. Nah, itu merupakan suatu perkembangan di bidang sektor ekonomi. Petani zaman dahulu membajak sawahnya masih menggunakan hewan. Kalau sekarang sudah menggunakan mesin. Ya, kalau mesin pasti ada dari segi positif dan negatif pasti ada. Kalau sisi positifnya apa? Lebih praktis. Apa? Lebih apa lagi? Lebih cepat.
ya, penggunaannya lebih cepat, gak bungkuk-bungkuk, prosesnya tidak memakan waktu yang lama, ya. Akan tetapi ada sisi negatif juga. Apa sisi negatifnya? Pacaran tradisional menjadi lebih sepi. Ya, apa kenal? Membutuhkan biaya besar. Nah, betul sekali, pintar benar. Membutuhkan apa? Biaya yang besar. Menggunakan mesin. Mesin itu kita butuh mesinnya kan harus beli. Ya, harus beli. Jadi kita mengeluarkan uang untuk membeli mesin traktor kaki. Ya. Jadi ada segi positif, ada segi negatif. Itu di sektor ekonomi. Kalau di sektor komunikasi, zaman dahulu kita menggunakan apa? Bertemu langsung untuk mengumpulkan orang di masyarakat menggunakan apa? Kentongan. Ya. Tong 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 tong. Datang semua wis. Kalau sekarang lebih mudah menggunakan apa? Sekarang telepon, tinggal telepon, ada kumpulan, oh iya, kirim di WA grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok tanggal 29 November akan diadakan pertemuan warga jam 9. Tahu semua sudah satu masyarakat, satu RU. Ya, menggunakan apa? HP, melalui apa? Sosial media berupa WhatsApp. Ya, langsung semua sudah tahu, nggak perlu lagi menggunakan kentongan untuk mengumpulkan warga. Itu kalau perkembangan di sektor komunikasi. Kalau perkembangan di sektor transportasi apa? Kalau zaman dahulu gimana? Menggunakan tenaga hewan atau manusia. Ya, kalau sekarang sudah lebih mudah menggunakan apa? Mesin. Ya, kabeh serba mesin. Ya, sepeda motor, mobil, pesawat, ya, kapal laut, ya, apalagi kereta api, semua menggunakan mesin. Nah, di sini juga ada sisi positif dan negatifnya juga. Apa sisi positifnya? Lebih cepat dan mudah. Numpak kereta biasanya ditempuh waktu nek melaku bisa berhari-hari. Kalau jalan kaki bisa berhari-hari. Mulai dari Banyuwangi ke Surabaya kita jalan kaki atau menggunakan tenaga hewan. Ya, numpak apa? Numpak kebo misalnya. Ya, numpak dokar. Membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke Surabaya. Kalau sekarang udah naik kereta api 5 jam sudah nyampe, ya, gitu. Jadi kita lebih dimudahkan sekarang. Seiring perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, semua juga berkembang mulai dari ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Nah, ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Silakan semua. Di sini Bu Fitri akan membagi kelompok. Kalian kan sudah dibagi kelompok ya, ini ya. Yang beranggotakan masing-masing 5 orang, kecuali kelompok 1 tadi jauh izin, ya. Jadi setelah ini kalian bersama kelompok kalian akan mendapatkan lembar kerja peserta didik dari Bu Fitri. Di situ kalian ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan secara berkelompok, ya. Kalau seumpama ada yang tidak paham dari tugasnya, silakan ditanyakan langsung. Disconnected. Silakan ditanyakan langsung ke Bu Fitri, ya. Kalau seumpama ada yang belum dipahami, ngerti? Connected.
masing-masing kelompok sudah menerima lembar kerja masing-masing? Sudah ya? Nah, silakan kerjakan lembar kerja peserta didik 1 dan 2. Kemudian setelah selesai mengerjakan, silakan dipresentasikan pekerjaan kalian di depan kelas bersama satu kelompok kalian. Ya, jadi dipresentasikan ke depan ya. Gitu. Ingat ya, nanti ketika presentasi di depan, yang dari satu kelompok itu habis tunjuk satu juru bicara, ya. Entah ketua kelompok, entah anggota kelompok, terserah. Yang terpenting menjawabnya bisa lantang, suaranya keras, ya. Betul. Tidak harus ketua kelompok, tidak harus ketua kelompok. Yang penting suaranya keras. Nanti di depan seperti biasa, Bu Fitri contohkan ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baru dibacakan hasilnya, ya. Jadi awalnya ada kata-kata seperti itu. Mengerti? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama lengkap, jangan nama panggilan, ya. Dan silakan dikerjakan. Bu Fitri beri waktu 10 menit atau 15 menit? Berapa? 15 apa 10 menit? Ya, oke, silahkan dikerjakan.
yang sudah selesai? Angkat tangan, kelompok mana yang sudah selesai? Yang tinggi? Yang tinggi? Kelompok 4, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, setelah ini silahkan masing-masing kelompok dipresentasikan ya. Diurut, diacak, atau ditunjuk sama Bu Fitri? Ditunjuk? Ya, ditunjuk. Urut. Ya, urut. Disiapkan ya. Bu Fitri urut mulai dari belakang. Kelompok 4 silahkan persiapan. Silakan yang depan, kelompok 4. Dilanjutkan kelompok 3.
Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kesimpulan, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Selain di kota sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa. Di bidang perekonomian, sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan 2. Ekonomi dan alat transportasi memberikan tujuan dalam Kegiatan 2, sektor ekonomi berguna target pasar perdagangan lebih sedikit. Ini dan kedua harus bertemu dalam kegiatan ekonomi. Saat ini target pasar perdagangan lebih luas karena didukung ekonomi, komunikasi seperti internet. Ini dan kedua tidak harus bertemu dalam kegiatan ekonomi. Sistem komunikasi berguna. Orang hanya dapat berkomunikasi secara tatap muka. Sebenarnya informasi dilakukan dan turun tersebut. Saat ini orang bisa berkomunikasi secara jauh menggunakan handphone. Informasi tersebar melalui media komunikasi jarak jauh. Sistem transportasi komunikasi kendaraan berjalan, tenaga hewan atau tenaga manusia. Alat transportasi memiliki kapasitas kecepatan yang sedikit. Saat ini dibangunnya terminal pelabuhan, salah satunya terminal Teluk Lampung yang merupakan terminal semi otomatis dan ramah. Alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 2
lansia. Alat transportasi memiliki kapasitas penumpang yang sedikit. Saat ini dibangunnya terminal pelabuhan, salah satunya terminal terbuka umum yang merupakan terminal semi otomatis dan ramah lingkungan. Alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan mesin dan mesin otomatis. Tepuk tangan untuk kelompok. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kesimpulan. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan satuan negara agraris. Sebagai negara kepulauan untuk komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam menentukan bangsa dan meningkatkan ekonomi. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu kata yang tak terpisahkan dari hubungan. Kegiatan 2. Sektor ekonomi. Dahulu kala target pasar perdagangan lebih sempit. Pembeli dan penjual harus bertemu dalam kegiatan jual beli. Saat ini target pasar perdagangan lebih luas karena didukung teknologi komunikasi seperti internet. Pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam kegiatan jual beli. Sistem komunikasi. Dahulu kala orang hanya dapat berkomunikasi secara tatap muka. Persebaran informasi dilakukan dari mulut ke mulut. Saat ini orang bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan telepon. Informasi tersebut melalui media komunikasi jarak jauh. Sistem transportasi. Dahulu kala transportasi didominasi kendaraan bertenaga hewan atau tenaga manusia. Alat transportasi memiliki kapasitas penumpang yang sedikit. Saat ini dibangunnya terminal pelabuhan, salah satunya terminal Teluk. Namun yang merupakan terminal semi otomatis dan ramah lingkungan. Alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Tepuk tangan untuk kelompok. Semua sudah ya? Semua sudah presentasi ya? Ada yang ditanggapi dari kelompok yang sudah presentasi tadi? Tidak? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 tadi dalam penyajian presentasinya sudah cukup baik ya. Akan tetapi tadi ada beberapa kelompok yang masih senyum-senyum sendiri, masih melamun di depan. Nanti pertemuan selanjutnya Bu Fitri harap yang melamun, yang senyum-senyum sendiri dihilangkan ya. Jadi fokus pada presentasi kelompoknya. Kalian hari ini sudah mempelajari tentang apa saja? Ada yang bisa menjawab? Belajar tentang apa saja hari ini?
Belajar tentang apa tadi? Perkembangan apa? Yang keras sih. Tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Tentang apa? Perkembangan tentang apa tadi? Di sektor apa saja? Ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Jadi, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa? Belajar tentang perkembangan Indonesia, kehidupan Indonesia dari ketiga sektor tadi, ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Letak geografis yang ada di Indonesia sangat mempengaruhi tentang perkembangan sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi di Indonesia. Ya, yang dahulu masih menggunakan tradisional, sekarang sudah modern. Komunikasi yang dulu masih harus tatap muka, sekarang dari jarak jauh sudah bisa digunakan. Transportasi yang dulu masih belum menggunakan mesin, kapasitas masih sedikit, sekarang sudah bisa menggunakan mesin, sudah lebih cepat dalam transportasi. Karena kita akan sampai ke tujuan yang akan kita tuju dengan lebih cepat. Kalau zaman dahulu harus lama karena belum ada mesin, ya, belum ada yang bisa mempercepat kerja seseorang, ya. Sekarang petani juga sudah banyak menggunakan mesin. Zaman dahulu masih menggunakan tenaga hewan, membajak sawah masih menggunakan kebun, ya. Kalau sekarang sudah menggunakan traktor, semua serba mesin. Jadi sudah bisa mempercepat aktivitas kerja manusia. Dan kita juga harus bersyukur karena perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia zaman sekarang itu sudah lebih memudahkan kerja kita. Tidak perlu kita ketemu, apalagi kemarin waktu zaman corona COVID-19 kita tidak bisa belajar tatap muka. Akan tetapi ada solusi lain, yaitu kegiatan pembelajaran digunakan daring, ya, melalui Zoom. Ya, jadi kita bisa tatap muka meskipun tidak bertemu. Ya, itu salah satu kemudahan yang kita dapatkan pada zaman saat ini. Ya, karena kita sudah dimudahkan oleh perkembangan kehidupan masyarakat zaman sekarang. Ya, semua sudah serba mesin. Ya, jadi tidak harus ketemu lagi. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini seperti itu. Setelah ini Bu Fikri mempunyai soal evaluasi pembelajaran pada hari ini, yaitu berupa soal pilihan ganda dan soal isian. Silahkan dikerjakan. Bu Fikri beri waktu 10 menit. Selesai atau tidak selesai silahkan dikumpulkan. Jangan lupa diberi nama dan kelas di atasnya. Namanya nama lengkap, jangan nama panggilan.
disconnected. Yang sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Dan sudah mengumpulkan semua? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Ada materi yang belum dipahami? Tentang 3 sektor tadi, ekonomi, komunikasi, transportasi, ada yang masih belum paham? Sudah paham semua? Tentang negara maritim, negara kepulauan, negara agraris, ada yang menanyakan? Tidak ada? Oke, sudah paham semua? Iya. Tugas untuk besok pertemuan selanjutnya. Silakan mengerjakan buku LKS. Ditulis dengan apa? Buku LKS tema 5 subtema 3
Ya, latihan pembelajaran 4. A dan B. Tuh, R di rumahnya sudah? Oke. Mungkin itu saja yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pembelajaran hari ini. Silakan informasi alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Sudah? Oke. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan pimpin berdoa dan Siap berdiri, Pak. Berdoa